Letusan 1815 itu menyebabkan jutaan kubik material menimbun Pulau Sumbawa. Kalau menurut catatan itu 92.000 kurang lebih ya, yang langsung sekitar 40.000. Alhamdulillah hari ini kita diberikan sesuatu yang indah untuk melihat yang terjadi di 1815 tempo dulu, Pak. Tahun 1815, gunung berapi Tambora meletus dan erupsinya adalah yang paling kuat yang tercatat dalam sejarah. Letusan yang terjadi di Pulau Sumbawa memiliki dampak besar di seluruh dunia. Catatan tentang iklim jadi bukti bahwa suhu udara menurun drastis setelah erupsi. Ini jadi bencana bagi perusahaan pertanian kala itu. Di banyak bagian Asia, curah hujan musiman menurun, kemarau terjadi. Sebaliknya di Eropa, hujan deras tak kunjung henti, memusnahkan panen di banyak daerah. Kelaparan timbul disusul penyakit dan krisis ekonomi. Tahun krisis itu juga tercatat dalam sejarah kesenian dan kesusastraan. Sejumlah novel bertema kengerian lahir kala itu. Contoh paling populer adalah cerita monster Frankenstein karya Mary Shelley. Di dunia seni rupa, cahaya pudar dan kegelapan yang dingin tercermin dalam sejumlah lukisan karya Caspar David Friedrich. Bencana dan kreativitas tergabung dan melahirkan karya besar. Namun dugaan bahwa ide sepeda terlahir setelah letusan gunung berapi tidak terbukti. Namun turunnya suhu global benar-benar terjadi. Sulfat kalau dia letusannya melebihi lapisan atmosfer nyampe ke stratosfer, itu akan membentuk sulfat aerosol yang terbawa oleh perputaran bumi. Akibatnya suhu di bawah menjadi dingin, nah, itu. Sehingga tanaman susah hidup dan banyak sehingga binatang juga susah mencari makan dan sebagainya. Itu menurut buku yang saya baca ceritanya seperti itu. Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Di Indonesia terdapat lebih dari 100 gunung berapi aktif dan Tambora di Sumbawa adalah salah satunya. Kalderanya terbentuk dalam letusan 1815. Sekarang kawasan sekitar Gunung Tambora jadi taman nasional. Untuk memanjat gunung sampai kawahnya perlu waktu 2 hari. Bagi banyak orang di Indonesia, gunung berapi punya makna spiritual. Itu juga dicatat Heinrich Zollinger, ahli botanika asal Swiss itu mendaki Tambora 1847 dan menulis pengalamannya dalam buku Schilderung der Eruption desselben im Jahr 1815. Di buku itu dia bercerita bahwa warga asli memperingatkan dia untuk tidak mendaki Tambora. Dimanapun orang menapakkan kaki, api muncul dari dalam tanah. Gunung didiami arwah-arwah jahat. Badai, cuaca buruk, kematian jadi imbalan bagi mereka yang tidak hati-hati dan terbujuk hantu-hantu neraka. Dulu orang tidak sadar bahwa Tambora bisa meletus. Tidak ada yang tahu bahwa Tambora sebuah gunung berapi karena sejak dahulu kala tidak pernah memuntahkan debu maupun lava. Juga tidak ada suara yang mengungkap bahwa di dalamnya ada tungku api. Jadi arti dari Tambora itu dengan dasar kata Mbora. Mbora itu hilang. Mbora itu adalah hilang, untuk bahasa Indonesia adalah hilang. Jadi ditambah ta di depannya Tambora itu mengartikan mengajak untuk menghilang gitu. Mari menghilang gitu. Tambora adalah gunung misterius. Saya pun merasa dipenuhi perasaan antusias ketika menjadi orang pertama setelah erupsi terjadi yang menapakkan kaki di puncak gunung yang terkenal karena kisah buruk. Letusan gunung berapi Tambora masih penuh teka-teki bagi ilmuwan dan diteliti secara intensif. Geologi, penelitian iklim, dan berbagai ilmu sosial menyoroti dampak yang saling mempengaruhi dari bencana alam yang terjadi 1815. Erupsi dahsyat itu membuat gunung berapi yang tersisa sekarang hanya sekitar separuh ukuran awalnya. Saya hanya mengutip dari pendapat atau teori beberapa ahli vulkanologi bahwa Gunung Tambora dulu memiliki ketinggian 4.000-an meter dari permukaan laut. Sehingga karena aktivitas letusan 1815
itu terpenggal setengah. Sehingga sekarang yang tersisa hanya 2.800 sekian meter dari permukaan laut. Kesengsaraan warga sekitar juga tercatat dalam buku tulisan Heinrich Zollinger. Korban nyawa tampak jelas. Di jalan masih tampak jenazah yang sebagian tubuhnya terkubur di tanah. Desa-desa kosong, rumah-rumah rubuh dan sebagian tertutup abu tebal. Efek di tahun 1815 itu untuk 3 kerajaan besar yang ada di wilayah Gunung Tambora itu tertutup oleh lahar semuanya dan tidak meninggalkan bekas. Nah, yang sekarang yang ada di penggalian para ahli di jalur Kawinda sana ditemukan kehidupan masyarakat di tahun 1815 tersebut. Semacam padi, komplek perumahan dan kerangka manusia. Tanggal 5 April 1815, erupsi didahului pilar api yang membuat langit malam terang benderang. Gunung berapi bererupsi selama 7 hari sebelum akhirnya tenang. Tambora adalah jenis gunung berapi kerucut. Gunung ini terdiri dari berbagai lapisan geologis yang memiliki puncak lancip. Apakah gunung berapi ini akan meletus lagi? Dalam 20 tahun terakhir tercatat beberapa fase getaran seismik yang lebih kuat. Dari fumarole semakin banyak uap vulkanik mengepul. Sekarang Tambora berada di bawah pengawasan, seperti halnya banyak gunung berapi lainnya di Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia ini, dari 127 gunung api ini, hampir 80% ya, 70-80% ada pos pengamatnya. Bahkan ada satu gunung api diawasi oleh 3 pos pengamat. Setiap pos pengamat itu ada seismografnya. Alat seismograf, ada peneropong, adalah pengukuran arah angin, temperatur, kemudian ya termokopol untuk mengukur suhu dari fumarole, subaktor dan sebagainya. Ketika Heinrich Zollinger selamat menuruni Gunung Tambora 1847, ini dianggap pertanda bagus oleh warga sekitar. Orang kini menganggap kawasan ini sudah terlepas dari kutukan. Hantu-hantu sudah terusir, bencana tahun 1815 tidak akan pernah terjadi lagi. Begitu harapan orang. Perayaan sukacita, nyanyian tak henti hingga matahari terbit keesokan harinya.